butuh sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai yang menjadi panduan kita untuk bergerak. Hari ini juga saya ingin menetapkan akhlak sebagai core value. Dan tentu logo baru Kementerian BUMN ini dengan nilai baru merupakan dua komponen yang saling menguatkan. Kita tidak boleh kehilangan momentum. Insya Allah saya yakini dengan kerja keras kita semua, dengan akhlak kita sebagai core value, bismillah, lillahi ta'ala, Allah akan memudahkan. Tujuan saat ini yang menjadi fokus perusahaan apa saja ya Pak? Terus inovasi apa saja yang sudah atau sedang dikembangkan oleh PT PLN khususnya untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang? Iya. Baik, terima kasih Bu Anissa, luar biasa pertanyaannya. Apa tujuan fokus perusahaan saat ini, terus inovasi apa saja yang telah dikembangkan terutama di Aceh Tamiang, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Anissa, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kami sampaikan sebelumnya, proses bisnis PLN ini kan terbagi 3, dimulai dari pembangkit, kemudian dilanjutkan oleh transmisi, dan terakhir untuk proses bisnis distribusi sampai kepada pelanggan. Kebetulan kita berada di proses bisnisnya distribusi, oleh karena itu kita langsung berkomunikasi atau berinteraksi langsung kepada pelanggan karena kita yang menjual listrik. Jadi konsepnya PLN itu adalah menjual listrik. Nah, oleh karena itu fokus kita sekarang ada 3, yaitu kehandalan, penjualan, dan pendapatan. Nah, fokus PLN sampai saat ini dan sesuai dengan perintah direksi pusat, itu fokus PLN pertama yang terus kita gencarkan, terus kita laksanakan customer focus. Jadi bagaimana kita memfokuskan pelanggan adalah raja. Ada salah satu inovasi yang terus digencarkan sampai ke unit, namanya aplikasi CRM, namanya Customer Relationship Marketing. Nah, itu merupakan inovasi yang dibuat oleh Bapak Bob Saril, mantan GM. Pak Rido, saya mau nanya nih, bagaimana cara PLN untuk memenuhi janji dan komitmennya untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat? PLN telah melakukan launching yang namanya aplikasi PLN Mobile. Ya, sedikitnya nih ingin bertanya Pak, adakah ini Pak pihak perusahaan itu melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang terus dilakukan pembaruan ini Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Sinta. Jadi PLN di samping dengan fokus utamanya kepada pelanggan, sambil berjalan setiap periodenya kompetensi pegawai itu tetap harus ditingkatkan dari beberapa aspek, baik itu soft skill maupun hard skill. Setiap tahunnya itu wajib mengikuti pelatihan ataupun diklat. Walaupun kita sudah terdaftar sebagai pegawai, kita tetap harus mengikuti diklat dan pelatihan. Satu lagi nih Pak, mau tanya. Nah, kalau di Gimana Bu? ASN itu kan ada core value-nya. Core value-nya itu berakhlak. Bagaimana di PLN? Apakah juga ada seperti itu? Saya rasa kalau core value akhlak ini sudah diterapkan dari pemerintah pusat ya. Jadi di setiap lapisan ASN, baik di setiap kementerian, terutama di Kementerian BUMN yang kami rasakan, core value akhlak itu wajib diterapkan dalam setiap
insan dalam setiap insan SDM. Nah, jadi setiap individu harus memahami apa sih itu akhlak gitu kan. Nah, akhlak itu kan terdiri dari amanah, kompeten, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi kita ini setiap insan wajib menerapkan core value akhlak. Contohnya misalnya di pola simpang. Setiap tugas yang diberikan dari setiap atasan dan dalam mengontrol pekerjaan setiap anggota di lapangan harus dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Nah, jadi kita harus memahami dulu yang ditugaskan sama kita harus memegang teguh apa yang diberikan itu dengan penuh amanah. Jadi sehingga kalau kita sudah amanah terhadap pekerjaan yang kita lakukan, maka kita tidak lalai gitu, tidak leler terhadap pekerjaan. Jadi hari ini dikasih pekerjaan karena kita perusahaan bekerja dengan penuh target, hari ini dikasih, sore harus selesai, ya bagaimana cara kita tetap harus menyelesaikannya seperti itu. Kemudian kompeten, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang ditanya oleh Bu Sinta terkait di peningkatan kompetensi, itulah tujuan daripada core value akhlak untuk meningkatkan kompetensi.